untuk melakukan pekerjaan kita. Nah, termasuk di sini adalah terkait dengan SDM, gitu ya. Ya, tapi nanti itu akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kalau kita lihat kenapa trennya sekarang mereka melakukan outsource, itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah terkait dengan cost of service. Ya, jadi misalnya kita lihat gudang. Kalau tiap perusahaan punya gudang, maka utilisasi dari gudang mungkin rendah. Tapi kalau mereka mengoutsourcekan gudang, maka utilisasi dari gudang itu akan menjadi lebih tinggi. Nah, karena utilisasinya tinggi, berarti cost-nya akan turun. Nah, kemudian yang kedua adalah quality of service. Nah, perusahaan yang mempunyai atau menyediakan outsource itu adalah perusahaan yang specialize hanya mengerjakan bidang tertentu. Artinya apa? Artinya mereka akan mempunyai tool ataupun mempunyai peralatan yang lebih lengkap dan maupun juga mempunyai SDM yang lebih terlatih ya. Nah, sehingga di sini quality of service itu diharapkan juga akan meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa memanage resource ketika ada permintaan yang tinggi ya. Nah, dengan kita menggunakan outsource, maka kita akan lebih mudah untuk memanage. Mungkin contoh yang terkenal adalah makanan fast food. Kalau di Amerika itu Taco Bell ya. Di sana namanya karyawan, itu mereka memetakan, jadi jam sibuk itu pada jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah, sehingga mereka cukup meng-hire outsource yang hanya disewa jam-jaman pada jam tertentu ya. Nah, sehingga overhead cost-nya itu untuk karyawan ya, overhead cost untuk karyawan itu bisa menjadi turun. Nah, kemudian juga kaitannya juga yang di sini itu adalah kita akan menggunakan skill experience dari perusahaan lain. Nah, sehingga di sini kita percaya ada beberapa perusahaan di luar sana yang karena dia memang spesialisnya bidang itu, dia tentu saja mempunyai tenaga kerja ataupun mempunyai secara organisasi punya pengalaman yang lebih baik daripada perusahaan kita. Kemudian yang berikutnya adalah agar fokus pada manajemen itu bisa menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Karena kemudian perusahaan bisa yang masalah teknisnya itu bisa dialihkan pada perusahaan lain. Nah, itu adalah kenapa kita melakukan outsource. Nah, ini adalah kalau kita lihat ya. Jadi kalau semakin lama kompetisi itu semakin besar, sehingga cara yang harus kita lakukan itu adalah memotong bagian yang tidak mengenerate revenue besar, sehingga di situ Anda bisa gunakan misalnya kayak activity based costing untuk melihat sebenarnya aktivitas mana sih yang revenue generation-nya paling gede gitu ya. Nah, kalau yang nggak gede gimana? Yang nggak gede adalah di outsource-kan. Nah, sehingga nanti dalam suatu perusahaan itu bisa saja dia tidak perlu dari hulu sampai ke hilir, jadi end-to-end bisnisnya dia nggak perlu, tapi dia bisa pada beberapa bagian itu dilemparkan ke perusahaan lain. Nah, karena apa? Karena ya kembali lagi, dengan misalnya tadi saya kasih contoh dengan activity based costing, itu dia akan melihat aktivitas mana yang revenue generation-nya besar, sementara yang kurang besar itu dipindahkan kepada perusahaan yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kata kuncinya adalah service delivery. Nah, sehingga di sini kita akan fokus pada bagaimana service delivery tadi itu bisa menguntungkan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk memperluas perspektif dari service industri ya.
Jadi kalau kita lihat, jadi di sini kita akan tahu bagaimana hubungan dari supplier of supplier sampai customer of customer, sehingga dia akan lebih memperhatikan itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa overhead yang tadinya dikelola sendiri itu dengan menggunakan outsource itu, maka yang terjadi adalah sharing overhead tadi. Nah, tentu saja kemudian pertanyaannya bagaimana dengan perusahaan si penyedia jasanya? Mereka juga dapat keuntungan. Jadi sebagai contoh misalnya metode consignment ya. Jadi kalau metode consignment itu artinya saya mempunyai gudang, kemudian barang dari vendor itu dititipkan ke gudang saya tidak perlu membayar barang tadi itu sampai saat saya membutuhkannya. Jadi begitu saya sudah butuh, baru saya akan membayar. Nah, kalau kita lihat, seakan-akan di satu sisi kita untung, karena apa? Karena kita tidak perlu membayar atas barang sebelum kita membutuhkan. Nah, dari sisi si vendor, dia juga diuntungkan karena apa? Karena biaya simpannya itu ditanggung sama perusahaan kita. Jadi kalau kita lihat di situ sebenarnya adalah sharing overhead. Ya. Jadi biaya-biaya overhead tadi itu kemudian didistribusikan antara si klien dengan si vendor. Ya, kemudian dari sisi kacamata vendornya sendiri, kalau dia mempunyai beberapa klien, maka otomatis dia juga mendistribusikan overhead tadi itu kepada beberapa klien. Nah, kemudian kalau kita lihat dari cost of service, beberapa peralatan yang akan digunakan, terutama untuk monitoring, itu adalah peralatan yang mahal. Nah, kalau kita menggunakan peralatan mahal, kemudian utilisasinya rendah, maka di situ kita akan terkena beban dari aset tersebut ya. Sehingga caranya gimana supaya beban tadi itu tidak menjadi besar, yaitu dengan cara meningkatkan utilisasinya. Nah, caranya seperti apa? Ya, caranya adalah bagaimana alat tadi itu bisa digunakan tidak hanya oleh perusahaan kita, tapi oleh di banyak perusahaan. Nah, sehingga caranya apa? Caranya salah satunya adalah dengan outsource. Nah, sehingga di sini yang tadi saya sampaikan yaitu sharing cost untuk special equipment. Jadi beberapa peralatan itu khusus ya. Jadi misalnya gampangnya kalau saya perusahaan yang untuk produksi, maka di situ sebenarnya kita juga memerlukan alat-alat selain alat yang untuk produksi biasa. Misalnya kita butuh untuk CNC misalnya, kita mungkin butuh hanya CNC bubut kan. Tapi ketika kita membutuhkan untuk pengembangan produk, maka CNC bubut tidak cukup. Kita harus menggunakan milling misalnya, yang khusus ya, dengan 5 derajat kebebasan dan seterusnya. Yang itu biayanya juga mahal. Makanya di sini biasanya R&D itu kemudian akan sharing cost dengan cara apa? Ya kita nggak perlu punya alat itu, alatnya kita nanti sewa. Nah, penyedia alatnya apa? Penyedia alatnya ya memang dia khusus menyediakan alat-alat untuk R&D. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah karena beberapa pekerjaan sudah dialihkan, maka perusahaan sendiri itu bisa akan fokus atau dia punya banyak waktu sehingga bisa fokus untuk memperbaiki sebenarnya maintenance strategi atau maintenance regime yang bisa digunakan ya. Sehingga di sini mungkin kita akan apakah kita akan fokus pada RCM atau critical failure
kita akan lakukan apa namanya, ketika terjadi kegagalan kemudian dilakukan analisis, root cause analisisnya, nah itu akan memungkinkan. Kemudian juga bisa mempunyai waktu untuk training bagi workforce, supervisor maupun manajer. Kemudian juga secara work management itu planning dan scheduling itu bisa lebih leluasa. Kemudian kalau kita lihat quality of service, jadi karena kita akan mengalihkan pada perusahaan lain untuk melakukan, otomatis kita akan punya service level agreement, artinya kita akan punya kontrak. Di mana pada kontrak itu akan ada requirement atau spesifikasi, nah sehingga kita akan melihat pada kualitinya. Nah sehingga mau nggak mau, pekerjaan yang mungkin awalnya itu tidak ada KPI-nya, tidak ada SOP-nya, dengan kita melakukan outsource, maka di service level agreement-nya, otomatis kita harus merumuskan. Nah, sehingga di sini kemudian jadi apa? Menjadi kita akan fokus pada kualitas dari pekerjaan tadi itu. Nah, sehingga di sini ada banyak hal. Yang pertama adalah kemudian planning menjadi jalan, karena work request, work order, kemudian menjadi lebih menjadi terformalisir, ya, menjadi lebih formal. Kemudian juga kita bisa tahu bagaimana perusahaan outsource-nya tadi itu melakukan, sehingga itu secara internal bisa kita gunakan untuk perbaikan. Kemudian juga menghindari yang sifatnya dalam tanda kutip tradisi, ya. Jadi pada perusahaan-perusahaan itu banyak sekali yang mereka tidak mau menuangkan gitu ya, atau tidak mau mengikuti ISO gitu. Karena apa? Karena ya mereka ya cara kami melakukan seperti ini gitu ya. Nah, dengan kita formalkan dalam bentuk kontrak, maka mau nggak mau paradigma cara kami melakukannya begini itu bisa dihilangkan, karena kemudian kita akan merumuskan itu menjadi suatu aktivitas yang mempunyai KPI yang jelas, karena itu menjadi requirement dari kontrak. Ya, itu adalah kalau kita lihat dari quality service-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat manage resource demand peak, jadi bagaimana ketika demand peak itu atau permintaan pada puncaknya, maka kita dengan menggunakan outsource kita bisa lebih mudah untuk mengelolanya, gitu ya. Kemudian juga yang tadi saya singgung, yaitu kita akan bisa menggunakan eksternal spesialis, skill dan experience. Maksudnya adalah karena kita menggunakan outsource, maka kita bisa memilih dari outsource tadi itu yang terbaik yang mana. Nah, kemudian kita juga bisa fokus pada bagaimana improve dari perusahaan kita, ya. Jadi karena kita punya cukup waktu, maka kita bisa konsentrate pada core business kita. Kemudian juga kita akan mampu untuk apakah kita memang memerlukan tenaga kerja sebanyak itu. Jadi kita mulai pada headcount-nya seperti apa, kemudian kita bisa membangun branding perusahaan kita, kemudian juga kita bisa fokus pada core business kita. Nah, itu adalah terkait dengan manajemen fokus. Nah, kemudian alasan kenapa kita tidak melakukan outsource, ya. Jadi yang pertama adalah dengan kita menggunakan outsource
artinya kita akan kehilangan skill kita kehilangan aktivitas kita. Nah, jeleknya apa? Jeleknya berarti kita akan menjadi loss of control ya, lose of control. Artinya pada aktivitas yang tadinya ada di in-house, kemudian kita lakukan secara outsource, itu maka kendali kita adalah hanya ada di kontrak. Nah, sehingga kita kemungkinan akan kehilangan kontrol. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita tidak secara hati-hati itu menulis kontraknya, kemudian sistem reward punishment-nya nggak terlalu baik, maka yang terjadi adalah kemudian bisa berdampak pada penurunan kualitas atau company attitude atau orientation bisa berubah ya. Kemudian respon time-nya mungkin juga akan berkurang ya. Jadi sebagai contoh misalnya Anda sekarang kalau ke bandara mau check-in, apapun maskapainya, mau Garuda, mau Batik, mau Citylink dan seterusnya. Nah, kalau Anda lihat itu semuanya outsource ya. Nah, sehingga di situ terkadang respon time-nya menjadi berkurang ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kontrak itu tidak dilakukan secara hati-hati, itu bisa saja akan terjadi yaitu cost yang menjadi besar ataupun jadi tidak terkontrol. Ya. Kemudian yang berikutnya karena kita bicara kontrak adalah jangka panjang, maka sepanjang masa kontrak ini, maka kita akan terikat pada perusahaan tadi, pada vendor tadi, gitu ya. Nah, sehingga di sini kita akan mengalami yaitu lack of flexibility karena kita sudah terikat pada kontrak tadi. Nah, sehingga di sini kita akan kesulitan untuk mengubah vendor karena terkait dengan kontrak. Kemudian juga terkadang ketika kita sudah terikat dengan vendor atau dengan supplier, maka di sini kita akan banyak melakukan terkait dengan kontrak yang untuk pembelian barang jasa tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah time consuming untuk mensupervisi dari kontraknya tadi. Jadi karena kontrak itu menjadi yang utama, dan kembali lagi namanya vendor di mana-mana itu selalu, ini yang vendor tipikal lama ya, yaitu selalu berusaha mencari dari kontrak tadi itu mana yang bisa dilanggar tanpa kena penalti. Nah, sehingga di sini waktu untuk mensupervisi kontrak menjadi terkadang besar ya. Nah, kemudian di sini terkadang selesai kontrak itu mungkin kita akan mengalami yang kita sebut sebagai unexpected cost. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh misalnya sekarang kayak Chevron. Chevron itu dia akan menyerahkan kepada Pertamina misalnya. Karena secara ketentuan ya. Nah, yang awalnya misalnya aset itu dirawat setiap taruhlah 6 bulan sekali misalnya. Karena dia tahu kontrak akan terminating di sini, maka setelah sekian lama ya mungkin di ini setelah dirawat sampai di sini, maka di periode ini mungkin bisa saja dia sudah nggak mau lagi melakukan maintenance. Karena apa? Karena toh nanti di sini akan diserahkan kepada si kliennya. Nah, itu sehingga di sini mungkin akan menimbulkan biaya yang besar karena kondisi dari aset setelah kontrak habis itu kemudian memerlukan untuk direhabilitasi lagi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah outsource. Itu kelihatannya gampang tetapi sebenarnya sulit ya. Jadi sulit dalam artian ketika outsource-nya skill-nya masih rendah, misalnya cleaning service, sopir dan seterusnya, itu mudah. Tetapi ketika
jasa yang diperlukan ataupun peralatan yang harus digunakan atau yang akan kita pinjam atau kita outsource itu tertentu, maka di situ menjadi pool of outsource-nya itu tidak banyak. Ya, dan kalau kita lihat, walaupun outsource itu memang menjadi tren saat ini dan banyak diadopsi, tapi sebenarnya tidak semua perusahaan itu cocok untuk outsource ya. Jadi artinya tidak secara otomatis itu fit untuk semua orang. Ya, nah di sini ada beberapa pertimbangan ya. Jadi salah satunya misalnya kayak perusahaan-perusahaan yang besar itu salah satunya adalah karena terkait dengan kerahasiaan perusahaan ya, sehingga mereka tidak mau. Ya, kemudian time consuming, ya time consuming di sini lebih ke arah ke proses ketika melakukan kontrak ya. Nah, kemudian planning yang bagus itu bisa berdampak pada hasil yang memuaskan ya. Artinya apa? Artinya planning itu sudah dimulai sejak kita membutuhkan apakah ini akan di outsource atau tidak sampai ke penyusunan PUB ya. Jadi penyusunan kontraknya lah gampangnya, sampai ke penyusunan kontraknya itu hak dan ketentuannya, cara mengukurnya, SLA-nya, service level agreement-nya itu kayak apa. Nah itu harus di planning. Nah ini adalah 4 kuadran. Jadi kita punya ada dari sisi dalam negeri dan luar negeri, kita punya ada offshore dan onshore. Kemudian dari sisi in-house atau outsource-nya kita punya ke sana adalah in-house, ke sana adalah outsource. Jadi yang dimaksud ini adalah kalau in-house offshore, artinya gampangnya saya punya perusahaan di Indonesia dan saya melakukan semua itu oleh karyawan saya. Kalau in-house onshore, itu artinya saya punya perusahaan di Indonesia, kemudian saya membuka perusahaan lagi, cabangnya gitu ya misalnya, taruhlah di Thailand. Nah, tetapi saya menggunakan karyawannya adalah karyawan tetap saya. Nah itu, atau tidak mesti tetap ya, tetapi karyawan saya gitu ya. Nah itu yang kita sebut sebagai in-house onshore. Nah, kalau outsource onshore itu artinya kita menggunakan jasa outsource tetapi masih dalam negeri. Nah, sekarang yang di beberapa perusahaan baru tren ini adalah outsource offshore. Artinya apa? Artinya pekerjaan tadi itu tidak dikerjakan oleh perusahaan kita, tapi kita minta perusahaan lain untuk melakukannya. Tetapi perusahaan yang kita mintakan tadi itu tidak berada di dalam negeri. Sebagai contoh apa? Misalnya kayak Gojek. Gojek tadinya dia menggunakan in-house offshore. Setelah itu, ya artinya dia punya tim IT sendiri. Dia punya tim IT sendiri dan dia melakukan sendiri di dalam Indonesia. Tapi setelah itu apa? Setelah itu dia berpindah pada sini. Ya, jadi dia menggunakan tenaga outsource, kemudian tenaga outsource-nya masih dibatasi untuk dari dalam negeri. Nah, waktu itu Gojek bikin untuk IT-nya adalah di Sleman ya. Nah, tapi kemudian ternyata dari India menawarkan lebih murah, maka di sini kemudian mereka berpindah. Jadi outsource offshore, artinya mereka melakukannya di luar negeri dan dilakukan oleh perusahaan yang berbeda. Nah, ini adalah step dari outsourcing. Jadi mulai dari analisa kebutuhan dan servis yang tersedia, kemudian kita
definisikan deal-nya seperti apa, kita pilih outsource company-nya, kemudian ada plan transition and implementation, kemudian di sini ada monef-nya, dan kontrak optimalisasi. Nah, hasil dari sini kemudian dijadikan feedback untuk analisa kebutuhan dan service availability. Kita mulai dari analisis need. Jadi di sini pertanyaannya adalah outsource service-nya apa, kemudian aktivitas yang harus di-outsource-kan apa, kemudian kita lihat juga adanya resiko. Ya, jadi mungkin Anda ingat dulu di Jepang itu ada gempa bumi. Nah, ternyata itu mengakibatkan perusahaan-perusahaan botol di Jepang itu berhenti total. Karena apa? Karena ternyata perusahaan outsource dia tempat memproduksi tutup botol itu ada di daerah Fukushima ya, atau apa itu namanya, yaitu daerah yang terkena gempa itu. Nah, sehingga di situ mengakibatkan permasalahan ya. Nah, sehingga di sini penting sekali kita untuk mengetahui bagian apa saja yang harus di-outsource, bagian apa saja yang tidak bisa kita lakukan secara outsource. Ini adalah beberapa common outsource services. Jadi di sini ada terkait electrical, kemudian untuk maintenance, kemudian ada project work, kemudian ada information atau IT ya, information technology. Itu adalah yang sifatnya common outsource service. Sementara untuk yang activity to be outsourced, ada yang sifatnya generic activity. Ya, gampangnya apa? Biasanya adalah yang low cost ya, cleaning service, driver misalnya. Nah, itu biasanya kita membutuhkan yang di-outsource-kan ya. Jadi kita tidak memerlukan itu karena sifatnya rutin dan biasanya akan lebih murah kalau di-outsource-kan. Tetapi juga ada yang sifatnya unique activity ya. Jadi ada beberapa yang aktivitas ya yang kemudian akan kita outsource-kan, tetapi sifatnya unik. Nah, sehingga di sini challenge-nya nanti adalah pool of outsource-nya ya, apakah tersedia atau enggak. Ya, kemudian kita lihat, jadi activity agar bisa kita outsource-kan ke pihak ketiga, maka aktivitas tadi itu adalah yang pertama, dia harus bisa didefinisikan secara baik dan terpisah dari organisasi. Jadi artinya dia bukan merupakan aktivitas yang suka nggak suka itu akan sangat bersinggungan dengan organisasi. Kemudian yang berikutnya, karena akan dituliskan dalam bentuk kontrak, maka pekerjaan tadi itu sebisa mungkin adalah measurable dan manageable pada AMLENG. Artinya sepanjang jangkauan kita, dia masih bisa kita kontrak ya, buat kontrak ya. Di sini mungkin harus hati-hati ya ketika kita membuat kontrak ya. Mungkin ada satu kasus di Australia gitu ya, pemerintah Australia membeli helikopter, kemudian termasuk di situnya adalah juga membeli kontrak untuk pemeliharaan. Nah, sayangnya pada penulisan kontrak itu mereka kurang hati-hati karena hanya menuliskan bahwa kontrak itu berlaku antara tahun bulan sekian, tahun sekian sampai bulan sekian, tahun sekian. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi perusahaan tadi itu karena dia kan membeli juga ya, membeli barangnya, kemudian sekaligus untuk membeli servisnya. Nah, yang terjadi ternyata perusahaan tadi itu telat mendeliver dan itu sampai 1 tahun. Artinya apa? Artinya perusahaan tadi itu tetap harus membayar jasa outsource tadi selama 1 tahun, walaupun outsource-nya tadi itu tidak bekerja. Nah, sehingga di situ penyimpangan itu artinya kan kasus khusus itu harus
dilihat ya, harus di planning dengan baik. Ya, kemudian perusahaan aktivitas tadi itu akan mudah kita outsource kalau memang aktivitas yang di outsource tadi itu memang banyak ininya ya, banyak penyedianya ya, sehingga kita harus atau kita lebih mudah untuk melakukannya. Nah, mungkin pada kesempatan lain pernah saya sampaikan bagaimana cara menghilangkan bau ayam pada kandang ayam. Maka kalau kita lihat dikasih parfum, dikasih kapur, dikasih apa, tidak akan hilang. Tapi bau ayam itu akan hilang kalau tetangga kiri kanan dikasih ayamnya. Nah, demikian juga kalau kita lihat pada outsource. Jadi outsource itu juga menjadi suatu mekanisme untuk memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar. Ya, jadi misalnya security atau cleaning service, maka akan lebih baik kalau mereka menggunakan perusahaan lokal yang ada di daerah itu sebagai outsource-nya. Karena di situ kemudian sekaligus sebagai garansi dari masyarakat atau pemerintah daerah setempat ya. Oke, itu adalah aktivitas yang untuk di outsource. Kemudian ada beberapa potensial isu atau risk, mulai dari organisasi, union, sampai public policy ya. Ya, nah apa yang harus kita outsource? Biasanya kita akan melihat proses bisnisnya, kita plotkan. Nah, dari sini, dari proses bisnis yang kita plotkan itu, kemudian akan kita lihat pekerjaan mana saja yang dia bisa di-outsource-kan. Artinya di sini mungkin akan dilakukan expand, gitu ya. Ya, kemudian kita juga akan melihat seperti ini ya. Jadi misalnya sudah jelas pekerjaannya apa, fungsinya apa, siapa yang melakukan. Kemudian kita petakan apa pekerja tadi itu unik atau generik. Ya. Ya, di sini biasanya kita akan lihat defining activity. Itu biasanya kita akan lihat apakah aktivitas tadi itu saat ini sudah ada, kemudian akan kita cek nanti apakah aktivitas itu masih dibutuhkan atau enggak. Kemudian juga kita lihat nanti apa saja yang dibutuhkan untuk physical assetnya. Jadi mulai dari drawing, as-built drawingnya seperti apa, maintenance historinya seperti apa. Kemudian terkait dengan third party kontak yang ada, biasanya kita akan lihat. Jadi kita akan lihat mana saja yang memungkinkan, kemudian juga harus kita lihat biaya dari kontraknya seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai kayak penjual pecel lele di Malioboro yang viral itu ya. Jadi jualnya lele tapi ternyata sambal, lalap dan seterusnya dijual terpisah gitu ya. Nah, kemudian juga kita lihat kalau dia merupakan project itu apakah dia sifatnya capital and refurb project, itu akan kita lihat. Jadi apakah pekerjaan tadi itu, project tadi itu, scope kerjanya itu apakah mulai dari mana sampai kemana gitu ya. Nah, kemudian di sini juga scoping, pricing, service level issue itu akan berbeda kalau dia sifatnya project ataupun sifatnya nanti rutin ya. Nah, ini biasanya tantangan bagi kita adalah melakukan penilaian dari beban aktivitas tadi ya. Oke,
Nah, yang berikutnya adalah scope of work yang akan di outsource. Jadi akan kita lihat apakah aktivitas tadi itu generik atau unik, kemudian apakah aktivitas tadi itu available di pasar bebasnya, kemudian apakah dia measurable, kemudian manageable, kemudian apakah dia bisa sepenuhnya terdefinisi. Jadi aktivitas tadi itu apakah memang bisa kita definisikan lebih detail sehingga pada akhirnya nanti akan kita alokasikan ya ke orang lain. Kemudian yang berikutnya, apakah aktivitas tadi itu membutuhkan risk management ataukah itu memang secara nature itu adalah kompetitif. Nah, itu bisa menjadi dasar ya. Yang berikutnya adalah define the goal. Di sini kita akan melihat goal kita seperti apa. Termasuk di sini adalah planning ke depan, misalnya terkait dengan apakah kemungkinan akan ada teknologi yang baru, adakah improvement lagi. Kemudian juga itu harus kita petakan ya. Misalnya kita akan melakukan kontrak untuk 5 tahun, maka di sini kita akan mengantisipasi apakah ada kemungkinan perubahan teknologi ataupun perubahan policy dari pemerintah yang terkait dengan kontrak 5 tahun gitu ya. Kemudian juga kita akan dalam menulis baseline itu akan mengumpulkan nanti cost drivernya itu apa saja ya. Jadi di sini bisa misalnya jumlah work ordernya, dari jumlah staff yang dibutuhkan, luasan tempat kerja, dan seterusnya. Nah, itu kita identifikasikan. Ya, kemudian kita identifikasi secara bebannya, secara frekuensinya biasanya. Jadi di sini memperhatikan tadi itu, jadi kita melihat dari pekerjaan tadi itu secara fungsi itu kritikal atau enggak, frekuensinya seperti apa, kemudian lokasi dari aktivitas tadi. Jadi misalnya kita bicara di kota besar di mana outsource-nya lebih mudah gitu ya. Kemudian juga lead time-nya ya. Jadi waktu dari si provider tadi untuk mendeliver dari tugas yang diberikan. Ya, kemudian yang di sini juga kita akan lihat responsibility-nya seperti apa. Jadi biasanya kita susun dalam bentuk RACI ya. Jadi responsible, kemudian RACI ya. Jadi nanti I-nya nanti inform. Ya, jadi di sini kita akan mengidentifikasi peran dari masing-masing fungsi seperti apa. Kemudian kita juga melihat dependensi dari aktivitas yang akan di outsource tadi itu terhadap aktivitas lain ya. Jadi apakah dia memang akan berpengaruh gitu ya. Jangan sampai kayak kasusnya yang minuman botol yang di Jepang itu ya, karena adanya gempa, kemudian supplier tutup botolnya kebetulan satu daerah, maka kemudian dia tidak bisa mengeklaimnya ya. Jadi nah intinya apa? Intinya
sebisa mungkin itu adalah aktivitas tadi itu dalam tanda kutip tidak tergantung ya, karena kan berarti nanti aktivitas yang mungkin dilakukan vendor lain itu berpengaruh pada pekerjaan kita. Ya, biasanya yang kita lakukan adalah kita akan meminta call for proposal gitu ya. Jadi dari vendor-vendor yang tertarik untuk menjadi vendor kita, itu kita call. Kemudian di sini akan ditentukan ya. Jadi penentuannya tentu saja akan sangat tergantung dari perusahaan ya. Tapi intinya nanti akan dibuatkan jadi shortlisted item gitu ya, shortlisted kandidat gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan melihat kontraknya ya, service kontraknya antara customer dengan service provider. Sebentar ya, saya off dulu, ada telepon. Mohon maaf sebentar. Halo Pak. Iya, baru ngajar. Iya, yang Korea University kan? Ya. Iya. Ya, saya lanjutkan lagi, mohon maaf. Nah, secara umum, setiap service kontrak itu akan mempunyai 3 komponen, yaitu scope of work-nya, kemudian service level-nya, kemudian harga. Artinya di sini kontrak itu harus memuat itu ya, jadi jangan sampai Anda membuat kontrak itu tetapi ketiga hal ini tidak jelas ya. Nanti akan banyak sekali bagaimana suatu service level agreement itu ditulis dengan tidak baik ya. Jadi kalau orang hukum itu selalu bicaranya kan kelihatannya susah gitu ya, kalau kita lihat ngomong dengan orang hukum itu susah. Padahal sebenarnya maksudnya baik, karena apa? Karena permasalahan itu biasanya muncul di belakang. Jadi ketika di awal, ketika mau sign kontrak itu semuanya happy gitu ya. Tapi nanti tidak menjadi happy ketika kontraknya mau selesai ya. Karena di situ biasanya akan ada dispute gitu ya. Nah, kalau ada dispute seperti itu, maka yang akan dilihat apa? Yang akan dilihat adalah kembali lagi ke servis kontraknya seperti apa, gitu kan. Nah, jelasnya seperti apa servis kontraknya. Nah, sehingga di sini menjadi sangat penting nanti kontrak ini. Nah, salah satunya juga nanti karena kita di Indonesia, yaitu adalah bahasa yang digunakan dari kontrak itu apa. Nah, itu menjadi penting, karena apa? Karena ketika ada dispute, misalnya kita perusahaan yang counterpart kita adalah perusahaan Amerika misalnya, maka kan kita biasanya akan sign kontrak dalam 2 bahasa ya, jadi ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Maka pertanyaannya ketika ada dispute, yang akan digunakan yang mana gitu. Nah, itu tentu saja akan tergantung dari kesepakatan kita ya, tetapi secara umum akan lebih memudahkan ketika kita menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Sehingga bahasa Inggris tadi itu hanya sekedar copy dari kontrak. Ya, berikutnya adalah komponen dari service level agreement. Jadi kalau kita lihat fokus pada bisnis faktor ya. Jadi kita akan lihat nanti critical operation issue-nya itu apa. Kemudian kita definisikan maintenance issue yang bisa mensupport atau bisa mendukung agar critical operation issue tadi itu tidak terjadi ya. Jadi akhirnya setelah kita lihat dari aktivitasnya tadi, atau kalau kita bicara bisnis secara luas, kita lihat nanti mana saja yang kritis. Nah, di situ kemudian kita akan
tentukan. Memastikan bahwa coverage-nya itu adalah full ya. Kemudian juga service level-nya itu apakah standarnya itu seperti apa. Jadi di sini biasanya kita tentukan bahwa si penyedia jasa itu harus mampu memberikan equal or better service. Nah, tetapi bottom line-nya apa atau baseline-nya apa? Nah, itu yang perlu kemudian didefinisikan. Kemudian performance orientasi itu fokusnya adalah pada what, bukan pada how ya. Jadi di sini apa saja yang harus disediakan gitu ya. Kita tidak peduli bagaimananya, tetapi kita hanya melihat apa saja yang kita perlukan. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat service level adalah bagian yang tersulit dari pengembangan kontrak untuk service outsource ya. Karena di sini konsep untuk mengukur quality itu adalah secara umum konsep yang baru, dalam artian kita sulit untuk mengukur secara objektif ya. Nah, sehingga di sini menjadi penting nih adanya third party untuk melakukan pengukurannya gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah dengar perusahaan namanya Solomon gitu ya. Solomon itu adalah perusahaan yang kerjanya hanya merumuskan cara mengukur gitu ya. Jadi dan itu akan banyak digunakan di dalam menyusun kontrak ya. Jadi kalau di sini mungkin yang terkenal Sukovindo gitu ya. Jadi dia yang akan menentukan untuk pengukuran kualitasnya gitu ya. Nah, sehingga di sini nanti ketika menyusun kontrak itu akan mengacu pada itu. Nah, kemudian juga beberapa maintenance kontrak itu menggunakan terminologinya adalah waktu sama material. Nah, karena apa? Karena itu mudah untuk diukur kan. Tetapi di sini biasanya kita akan melihat bahwa sebenarnya banyak hal yang selain itu yang harus bisa diukur kan. Karena di sini apa? Di sini kita bisa lihat bahwa ada harga dari skillnya berapa dan seterusnya gitu ya. Ya, nah kalau kita rangkum ini, jadi walaupun nanti kita akan menggunakan waktu atau material atau apapun itu, maka harus bisa dikuantifikasikan menjadi satuan cost ya, karena kita akan menghitung nantinya cost analisisnya, cost benefit analisisnya dari kontrak outsource ini. Nah, kemudian ketika kita membuat outsource kontrak, maka di situ kita memerlukan yang kita sebut sebagai service level. Di sini apa sih yang disebut service level? Yaitu secara umum untuk mengukur kualitas dan performanya. Makanya kalau ya cara paling gampang ya tadi, misalnya Anda ke toilet itu, di belakang itu kan ada catatan dari cleaning service-nya. Nah, di situ adalah service levelnya ya. Jadi misalnya service levelnya adalah dalam satu hari harus dijenguk sama si cleaning service tadi itu 3 kali, maka di situ kita akan lihat ya. Kemudian service level adalah untuk menspesifikasi minimum service level, jadi service level terendah yang harus diberikan oleh si vendor. Kemudian service level itu digunakan untuk sebagai reward nantinya atau encouraging-nya supaya si vendor tadi itu bisa meningkatkan kualitas dan performanya. Nah, kemudian service level ini kembali lagi yang saya bilang, ketika ada masalah apapun selalu kita mengacunya ke service level. Nah, sehingga di sini sangat penting service level itu harus disusun secara
terstruktur dan secara lengkap. Ya. Nah, di sini beberapa komponen dari service level agreement. Yang pertama adalah service apa yang harus diukur ya, jadi ada KPI-nya. Kemudian target yang harus tercapai. Nah, kemudian yang ketiga ini menjadi penting, siapa yang berhak melakukan pengukuran. Nah, karena kan vendor mungkin nggak mau kalau yang ngukur hanya semata-mata si kliennya, tapi klien juga nggak mau kalau yang ngukur vendor, sehingga harus ditentukan nanti orang yang dianggap atau perusahaan yang dianggap netral ya. Jadi kalau di Indonesia yang tadi saya katakan Sukovindo misalnya, atau kalau secara global ada DNV, ada macam-macam ya perusahaan yang seperti itu. Nah, kemudian berikutnya juga bagaimana mengukur servis tadi. Nah, di sini kan perlu kesepakatan. Sebagai contoh, misalnya kayak di hotel itu yang saya pernah lihat, mereka memasang keramik misalnya, atau mereka memasang marmer sebagai tegel gitu ya. Nah, di situ biasanya kan disepakati cara ngukurnya lurus itu kayak apa gitu kan. Nah, karena definisi lurus itu bisa macam-macam kan. Nah, sehingga di situ kemudian bahwa lurus itu adalah dia tidak ada perbedaan ketinggian sampai sekian mili misalnya, atau sekian mikron misalnya. Nah, kemudian bagaimana mengukurnya? Nah, mereka bisa mengukur misalnya pakai tabung besi gitu ya, kemudian dilemparkan mendatar gitu ya. Nah, kalau dia berhenti berarti kan karena terkena tile yang naik ke atas gitu ya. Kemudian juga seberapa sering servis tersebut akan diukur ya. Jadi ini juga kesepakatan monefnya nanti seperti apa. Kemudian kita identifikasi nanti atau dituliskan dalam kontrak, yaitu kalau service levelnya itu tidak bisa terpenuhi, itu dampaknya nanti seperti apa. Nah, ini biasanya akan sinkron nanti dengan yang terakhir, yaitu terkait dengan penalti yang akan diberikan. Ya, ini sebagai contoh di sini 4 jam respon time dengan 98% untuk service request, ini KPI-nya ya. Kemudian minta between value yang kita harapkan misalnya 5.000 hours untuk critical equipment. Kemudian MTTR itu tidak boleh melebihi 4 jam untuk critical equipment dan seterusnya. Nah, sehingga di sini kita akan lihat bagaimana KPI itu disusun, KPI aktivitasnya seperti apa. Nah, kemudian di situ biasanya kita gunakan dari data history ya. Jadi data history biasanya untuk melakukan aktivitas ini butuh berapa lama. Kemudian juga akan kita lihat ininya apa atau kita gunakan untuk menentukan. Hanya kembali lagi kita akan banyak gunakan statistik ya untuk melihat itu. Intinya jangan sampai menjadi overestimate atau underestimate. Itu. Ya, kemudian setiap aktivitas itu biasanya kita akan analisa terkait dengan dampaknya ke marketplace dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah pemilihan vendor yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah alasan atau pertimbangan yang harus digunakan. Itu adalah yang pertama pengalaman, kemudian yang kedua adalah pengalaman, dan yang ketiga adalah pengalaman. Artinya di sini menjadi penting bagaimana pengalaman itu bisa mengubah ya. Sebagai contoh misalnya kayak PLTU di Rengat sana itu di Riau,
itu mereka dibangun oleh Wijaya Karya ya. Nah, Wijaya Karya terbiasa untuk membangun gedung yang statis ya. Jadi bangun hotel, bangun jembatan, bangun gedung bertingkat dan seterusnya. Nah, ketika mereka masuk ke bisnis energi, ya mereka bermasalah. Karena apa? Karena ternyata biaya maintenance-nya itu yang dianggarkan untuk beberapa tahun itu ternyata hanya dalam waktu 2 tahun itu sudah habis ya. Karena apa? Karena kembali lagi experience dari perusahaan tersebut itu adalah untuk gedung statis ya. Ketika dia bicara ke PLTU di mana semuanya adalah dinamis, mereka tidak siap gitu ya. Sehingga salah ketika meramalkan. Ya, kemudian setelah itu baru keempat adalah resource to do the job. Nah, setelah itu baru harga. Jadi 1 sampai 3 itu semuanya adalah pengalaman. Nah, ini adalah kalau kita lihat hubungannya. Jadi di sini ada quality di bawah, dan ke atas ada harga. Kemudian di situ ada minimum quality dan budget capacity. Maka di sini kita akan mendapatkan seperti ini ya. Jadi yang kuadran 1 adalah masuk budget tapi kualitasnya rendah. Yang di sini adalah within budget, quality oke. Ini adalah target kita. Yang di sini adalah mahal, kualitas jelek. Di sini adalah mahal tapi kualitas oke. Nah, biasanya kita akan membuat fungsi nanti yaitu fungsi price over quality function. Ya. Nah, kalau kita sudah buat itu, fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai sarana untuk menegosiasi. Karena target kita adalah di sini ya. Nah, bagaimana kalau target kita tidak tercapai, maka kita harus mengenlarge target kita. Caranya apa? Caranya bisa dengan meningkatkan budget, ya kan? Atau kita membawa sebagian aktivitas tadi itu tidak melulu pada outsource, tapi kita bawa ke in-house. Nah, sebagai contoh misalnya ini. Ya, maka kita akan menentukan mana pekerjaan mana yang akan outsource atau enggak, ya. Nah, kalau kita lihat di sini hanya ada 2 perusahaan, 1 dan 4 yang memenuhi, maka kita bisa cara adalah meningkatkan budgetnya, atau di sini kita bawa mereka kita lakukan secara internal, gitu ya. Nah, di sini sebagai contohnya ya, jadi bisa mulai supaya masuk budget, supaya on budget. Ini kalau kita lihat kan masih banyak yang belum masuk, maka caranya bisa reduce task, atau kita bisa menambah pengalaman, ya, atau menurunkan harga. Ya. Yang berikutnya adalah reporting ya. Jadi di sini arahnya adalah bagaimana ketika kontrak dibuat, itu adalah kita akan mampu untuk melihat ininya ya, semua tahapannya, termasuk di situ terkait dengan testing untuk work request ataupun work order. Ya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan kontrak manajemen, ada suatu masa yang kita sebut sebagai grace period ya. Jadi grace period itu adalah durasi di mana kita belum menarik dari benefit dari
aktivitas tadi ya. Jadi misalnya gampangnya grace period yang paling gampang itu misalnya pembangkit listrik misalnya. Dia punya grace period mungkin 2 sampai 3 tahun. Artinya apa? Artinya dia sudah beroperasi, sudah menghasilkan untung, tetapi dia masih ada keringanan karena grace periodnya itu tadi misalnya 2 tahun. Ya, ya itu adalah terkait grace period. Ya, ini adalah penggambarannya ya untuk Monef-nya. Jadi Monef di sini digunakan untuk melihat ininya bagaimana kontrak itu dijalankan ya. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Daripada nanti ngantuk dengerin saya terus, nanti saya lanjutkan lagi, tapi kalau ada pertanyaan mungkin. Apa ada pertanyaan? Pak, mohon maaf, mau bertanya. Ya. Kalau untuk monitoring evaluasi itu detailnya, terus kapan jadwalnya, atau apakah itu hanya dua pihak atau ada pihak lain, itu yang menentukan dari sisi yang mau memberikan kontrak atau yang menawarkan kontrak ya Pak? Dari SLA-nya, Service Level Agreement. Karena Service Level Agreement itu kan nanti ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, di situ biasanya makanya ada proses nego kan, proses nego yang agak panjang. Jadi di proses nego yang agak panjang itu nanti akan membicarakan siapa yang mengukur, kemudian cara ngukurnya seperti apa, peralatan ukurnya itu yang digunakan siapa gitu. Nah, itu semuanya diatur di situ. Nah, sehingga di situ itu nanti akan digunakan di laporan Monef-nya. Jadi di Monef-nya itu akan lihat mereka menggunakan peralatannya yang mana, kemudian kontraknya seperti apa. Nah, kemudian kalau tidak tercapai atau tercapai, nah kemudian kita lakukan monitoring lagi. Tapi intinya itu kesepakatan dari 2 atau 3 pihak. Gitu. Ada pertanyaan lain atau belum jelas? Kalau yang untuk misalkan kontrak tadi Pak, itu misalkan dia dapat kontrak terus dikontrakkan lagi, itu bisa sampai berapa level Pak? Ada syaratnya nggak? Boleh atau enggak? Itu contoh yang paling ekstrim itu kan perusahaan Kementerian Pertahanan Amerika ya. Jadi Kementerian Pertahanan Amerika itu mencari vendor yang besar untuk mensuplai alat jet ya, peralatan di jet tempurnya. Oleh perusahaan Amerika besar tadi itu, dia kemudian di outsource-kan tapi yang sifatnya masih dalam negeri ya, jadi offshore. Jadi outsource tapi offshore ke perusahaan Amerika yang lebih kecil. Nah, ternyata perusahaan Amerika yang lebih kecil tadi itu kemudian outsource-kan lagi ke perusahaan di Cina yang besar. Nah, perusahaan Cina yang besar tadi itu kemudian mengoutsource-kan ke perusahaan Cina kecil. Perusahaan Cina kecil mengoutsource-kan lagi kepada rakyat umum, jadi kayak pengrajin gitu. Nah, kebetulan wartawan majalah Times itu pas di sana ngasih liputan, kemudian menjadi heboh karena komponen yang awalnya komponen kecil, yang awalnya $100, ternyata di level industri rumahan tadi itu harganya cuma $1 ya. Nah, sehingga di sini apakah boleh atau enggak, jawabnya boleh. Kemudian sampai berapa level, nah itu tidak ada ketentuan, tetapi biasanya ketika membuat service level agreement itu termasuk hal-hal yang muncul ya. Jadi
kembali lagi karena ini adalah ranah perdata, maka kita tidak peduli Anda sudah melakukan apa, tetapi apakah ada secara dokumen itu seperti apa gitu. Nah, sehingga audit itu biasanya nanti hanya akan melihat di awal di service level agreement-nya kayak apa. Nah, itu jadi pegangan. Maka di sini slide-nya belum terlihat, Pak. Oh, belum terlihat ya. Dari tadi atau barusan? Baru sih, Pak. Oke. Dari tadi atau barusan? Nah, kalau sekarang kelihatan ya? Belum, Pak. Sekarang kelihatan? Belum terlihat, Pak. Oh, bentar. Saya sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya sekarang ya? Atau belum? Sudah, Pak. Baik. Nah, di sini kemudian di pelaksanaan MONEF itu biasanya akan kita lihat apakah ada deviasi atau ada hal-hal lain yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan tadi itu, ya. Nah, di sini di proses ini itu customer right itu ada beberapa. Yang pertama adalah bisa mengubah priorities, tentu saja dengan disepakati do notice-nya berapa gitu ya. Jadi misalnya saya minta ada perubahan ini, tetapi ngasihnya harus 3 hari sebelumnya gitu. Kemudian juga ada hak untuk membuat atau merencanakan extra work, tentu saja dengan dibayar ya. Kemudian bisa juga meminta untuk additional detail. Kemudian juga hak untuk melakukan audit terhadap pekerjaan, kemudian terhadap kondisi peralatan maupun pembiayaannya ya terkait itu ya, untuk auditnya. Kemudian yang berikutnya adalah kontrak change management. Jadi di sini biasanya ada dokumen MOC-nya ya, atau gampangnya atau MCO change order gitu ya. Jadi dalam kontrak itu biasanya di addendum itu nanti ada ketentuan bagaimana terkait dengan kontrak change mechanism. Jadi harus kesepakatan ulang lagi secara bersama-sama bagaimana kalau ada nego-nego terhadap target service level, schedule, dan seterusnya ya, yang disebabkan karena bukan bukan keadaan kahar ya, atau force majeure ya. Jadi di situ masih ada room untuk perubahan gitu. Nah, berikutnya adalah di dalam kontrak biasanya kita juga akan masukkan nanti dispute resolution. Jadi biasanya nanti akan kita lihat kalau terjadi ketidaksepahaman atau ketidaksepakatan, kemudian seperti apa menyelesaikannya, di pengadilan negeri mana, kemudian apakah boleh menggunakan lawyer atau tidak, dan seterusnya. Itu ada di kontrak manajemen. Nah, intinya adalah karena ini bahasa hukum, itu harus yang non-ambiguous. Jadi di sini supaya interpretasinya adalah interpretasi tunggal.
Nah, kemudian di kontrak manajemen juga akan kita masukkan severity consequences. Jadi kita akan lihat bagaimana dampak dari perusahaan tadi itu kalau service level agreement-nya itu tidak tercapai atau service levelnya tidak tercapai. Nah, biasanya kita akan lihat kayak yang kemarin FMEA itu ya. Nah, dari situ kemudian kita akan tentukan nanti syarat dan ketentuannya gitu ya. Ya, gampangnya kan kayak Anda beli asuransi gitu ya. Itu kan tulisan awalnya semua di cover kecuali, nah kecualinya kan panjang. Nah, itu kan syarat dan ketentuannya ya. Nah, itu harus hati-hati ya. Atau misalnya kalau Anda beli peralatan baru itu kan biasanya ada masih boleh ditukar sepanjang tidak void ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian kontrak manajemen itu harus diikuti dengan yang kita sebut sebagai enforcement ya, jadi pemaksa. Jadi misalnya kalau service levelnya tidak terpenuhi, maka kemudian harus dicari manajemen cure-nya seperti apa, termasuk juga nanti sanksinya ya. Jadi misalnya akan terkena pemotongan pembayaran berapa persen gitu ya, atau berapa per hari gitu ya. Nah, kemudian kalau sampai terjadi eskalasi, maka di sini akan kita lihat bagaimana cara memecahkan eskalasi tersebut, termasuk juga nanti apakah harus dibawa ke pengadilan atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ketika kita menulis kontrak itu perlu dipikirkan jangan sampai nanti kontrak sifatnya hanya dalam tanda kutip berupa penalti kan, tetapi biasanya harus kita coba balancekan antara penalti dengan insentifnya. Jadi jangan sampai kemudian fokusnya pada penalti saja atau fokusnya pada insentif saja. Sehingga di sini misalnya kalau yang sifatnya penalti saja itu artinya outsource itu ya tadi kalau tidak bisa memenuhi ini maka kena penalti. Tetapi kalau perusahaan yang dimana outsource-nya itu dimintai kemudian mendapatkan profit yang besar, itu sebenarnya bonusnya seperti apa? Ya. Jadi harus ada balance antara penalti dengan bonus ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah terminasi dari kontrak. Jadi dua belah pihak itu harus diberi suatu kesempatan untuk melakukan terminasi dari kontrak. Jadi di sini misalnya biasanya force majeure gitu ya. Kemudian vendor juga mendapat right untuk terminate, misalnya kalau si pemakainya itu ada pembayaran yang berubah atau ada perubahan. Ya ini saya pernah, kalau ini kontrak biasa ya, ada pekerjaan itu mengantisipasi karena ada Undang-Undang Migas Permen ESDM tahun Permen ESDM 38 ya. Kita sudah tanda tangan kontrak, ternyata belum jalan, baru 3 bulan, ternyata kemudian keluar permen yang baru, Permen 18, di mana di situ aturannya berubah drastis ya. Nah, sehingga kan di situ kemudian harus dilakukan MCO ya, change order-nya seperti apa. Ya, sehingga di sini kemudian itu memungkinkan, tapi tentu saja nanti tergantung dari kontraknya, terutama terkait
pemberian waktu kelonggaran sebelum misalnya dilakukan terminasi. Jadi biasanya kan ditulis ya, misalnya sebelum pemutusan kontrak maka 2 bulan sebelumnya harus diberi notif gitu. Ya ini contohnya ya, contohnya terkait dengan disruption to operation, biasanya kita hitung dari availability-nya atau dari ERT-nya. Kemudian bisa juga kita ukur dari operasionalnya. Di situ ada non-emergency response time dan seterusnya. Nah, di sini biasanya kan hati-hati ketika kita memilih ya, karena kembali lagi namanya vendor itu pintar ya, atau namanya klien juga pintar. Jadi mereka biasanya akan mencari celah-celah di mana mereka bisa dapat keuntungan maksimal, gitu ya. Jadi cara mengukurnya dan KPI mereka apa? Mungkin seperti yang saya sampaikan di Swedia sana, perusahaan yang punya rel sama perusahaan kereta api itu kan dibedakan ya. Mereka saling nyewa gitu ya. Jadi perusahaan kereta api nyewa ke relnya ke perusahaan lain. Nah, perusahaan kereta api itu biasanya mereka sudah memperkirakan, misalnya ada kerusakan, dia mengestimasikan, oh ini kerusakannya sampai 4 jam. Maka yang dilakukan apa? Dilakukan adalah dibatalkan. Karena apa? Karena KPI dari mereka itu sebenarnya adalah berapa lama delay kan. Nah, kalau dibatalkan itu kan artinya tidak delay, artinya cancel kan. Nah, sehingga KPI-nya tetap tinggi. Nah, itu harus hati-hati ketika kita menyusun ya, karena mana yang dipilih itu akan berpengaruh pada strategi yang akan diambil ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan reporting ya, jadi secara umum harus jelas ya reportingnya. Biasanya kita pakai yang 5W1H tadi itu ya. Jadi yang penting harus ada subjeknya, harus ada predikatnya, ada objek yang akan dijadikan kontrak atau dijadikan monef itu apa saja gitu ya. Kemudian juga ada financial measurement atau accountingnya, biasanya akan kita cek juga. Nah ini yang biasanya kita sering ini ya, sekarang baru banyak sekali digerakkan, yaitu compliance-nya. Jadi compliance di sini macam-macam, termasuk terkait dengan peraturan pemerintah, terkait dengan hal yang terkait HSE gitu ya. Nah biasanya maka di situ akan disebutkan, makanya kalau Anda lihat pekerja-pekerja tambang itu bahwa SIM-nya banyak sekali ya, karena itu bagian dari compliance. Jadi mungkin sebelum ke situ saya stop dulu. Ya, di antara Anda ada yang insinyur nggak? Atau pertanyaan saya, Anda insinyur nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Biar nggak ngantuk. Atau pertanyaan saya, harus ya? Sekolah lagi, Pak. Ya, dampaknya apa? Kalau Anda sekarang kerja gitu, dampaknya apa? Standar sertifikasinya belum ada, Pak. Misalnya Anda nekat masih kerja, apa? Disamakan dengan yang belum punya, Pak. Walaupun kita sudah insinyur, tidak, gajinya akan beda tetap. Sebenarnya kalau aturannya itu diterapkan, sanksinya pidana ya. Jadi aturan undang-undang keinsinyuran itu jelas mengatakan seseorang yang bekerja masalah keteknikan tetapi tidak mempunyai sertifikasi insinyur, maka dia bisa dikenakan pidana. Nah, kemudian ada yang menakutkan, yaitu kalau kemudian terjadi kecelakaan atau apa, dan di situ kita belum punya
insinyur, maka di situ bisa dianggap sebagai malpraktek dan di situ kena pidananya besar ya. Sehingga itu yang coba di sekarang baru rame gitu ya. Itu kan semacam kayak dokter gitulah. Jadi dokter itu kan nanti ada sumpah jabatannya, kemudian nanti ada malpraktek gitu kan. Nah, fungsi dari lembaga insinyur itu sebenarnya memastikan bahwa apakah ketika ada sesuatu yang di luar perencanaan itu bisa dianggap sebagai malpraktek atau tidak. Nah, itu menjadi pentingnya kita mengambil sertifikasi ya. Nah, itu mungkin teman-teman kalau ada kelonggaran uang ya ngambil sertifikasi macam-macam kalau memang mau ini ya. Kayak seperti saya aja kan juga barusan ngambil sertifikasi terkait ahli K3 gitu ya. Karena apa ya? Karena itu nanti akan banyak dibutuhkan juga. Misalnya saya ke industri dan seterusnya gitu pasti akan ada pertanyaan mengenai apakah Anda sudah tersertifikasi K3 atau enggak gitu. Nah, itu cuma sekilas saja. Ya, saya lanjutkan biar nggak ngantuk. Ya, yang berikutnya adalah terkait dengan pricing ya. Jadi nanti cara penentuan harga itu akan berbeda-beda ya, tergantung ya. Termasuk juga nanti term pembayarannya juga beda-beda gitu ya, tergantung. Jadi di sini ada beberapa opsi ya. Jadi ada cost plus kontrak gitu ya. Jadi kita hanya melihat cost-nya berapa, terus ditambah kita mau margin berapa. Ada yang sifatnya manajemen fee, jadi persentase dari kontrak. Kemudian ada yang sifatnya unit price kontrak, tetapi ada juga fixed price plus insentif. Nah, itu nanti akan beda-beda ya. Sama kayak zaman dulu kalau tambang itu kan mereka menggunakan ini ya namanya. Jadi semua biaya yang terkait dengan proses produksi itu bisa diklaimkan ke pemerintah Indonesia gitu ya. Nah, sehingga di sini kan kemudian perusahaan minyak, perusahaan tambang itu kemudian apa-apa dimasukkan sebagai biaya produksi gitu kan. Nah, kalau sekarang kan aturannya dirubah ya, jadi tidak pakai seperti itu, tapi pokoknya saya pengen dapat keuntungan sekian persen dari pemerintah. Nah, mau Anda nanti istilahnya cost recovery ya, mau cost recovery-nya tinggi atau rendah, terserah gitu ya. Artinya cost-nya itu kan yang nanggung perusahaan. Nah, itu bagian dari pricing pada kontrak ya. Ya. Kemudian yang berikutnya time dan material. Biasanya kalau kita menggunakan pricing optionnya adalah cost plus kontrak, maka di sini biasanya akan ada bagaimana vendor tadi itu mungkin akan mencoba menggelembungkan cost-nya gitu ya. Nah, di sini biasanya akan terjadi markup biasanya seringkali ya. Nah, sehingga di situ harus ini hati-hati. Nanti kayak kasusnya kayak pengadaan barang jasa di markup gitu, nanti biasanya akan tarik ulur ya. Kalau belum ada harga perkiraan sendiri itu sulit ya, HPS-nya belum ada gitu untuk melihat apakah itu markup atau enggak, wajar atau enggak. Nah, itu sulit ya, karena si perusahaan penyedia jasa itu kan juga perlu dikasih keuntungan ya. Kalau sampai nanti tidak menguntungkan, kemudian bangkrut, kita juga kesulitan juga. Nah, sehingga biasanya fair pricing itu menjadi penting.
Kemudian ada yang sifatnya manajemen fee. Jadi kalau manajemen fee biasanya kita nanti akan berapa persen kita dapat ya. Jadi biasanya ada yang kita sebut kalau di oil and gas sebagai split saving ya. Jadi nanti splitnya berapa, mau 50-50, 30-70, 20-80, dan seterusnya tergantung ya. Ya, kemudian ada kita pakai unit price ya. Jadi kalau unit price itu artinya sudah jelas ya per ininya. Nah, di sini tentu saja kesulitannya adalah menentukan unit price ya. Asumsinya apa gitu kan. Nah, jadi karena kan sangat berbeda ya. Jadi unit price tadi itu apakah akan berlaku seluruh Indonesia ataukah ini kita bicara satu perusahaan ya, apakah perusahaan seluruh Indonesia cabang-cabangnya dia akan menggunakan unit price yang sama atau enggak. Nah, di sini biasanya kita harus hati-hati menentukan unit price-nya berapa. Kemudian juga bisa kita pakai yaitu fixed price. Nah, kalau fixed price di sini berarti selama durasi yang dikontrakkan maka harganya tidak berubah gitu ya. Nah, ini yang biasanya kalau vendor mengeluhkan ya kan, karena tidak diikuti dengan inflasi dan seterusnya yang terkadang. Oke, kemudian ada juga fixed price tapi dengan insentif, artinya kalau menyelesaikannya tepat waktu atau kurang dari schedule, kemudian kualitasnya juga melebihi misalnya, kemudian diberi insentif ya. Kemudian pricing option tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita ini ya. Jadi yang pertama adalah fokus pada customer ya, jadi kita sebut sebagai flow through cost ya kan. Kemudian kita definisikan sebenarnya yang masuk ke price itu apa dan mana saja yang bukan. Ya, jadi itu yang harus dijelaskan ya. Jadi beberapa itu melihat cost untuk misalnya taruhlah kita membeli sesuatu ya kita hanya melihat cost-nya tadi, padahal di situ ada risiko yang besar juga, misalnya risiko audit dan seterusnya. Oke, nah kemudian juga sistem pembayarannya ya, jadi termnya seperti apa gitu. Jadi apakah si vendor tadi itu dibayar ketika semuanya sudah selesai ataukah dibuat 50-50, artinya setelah 50% pekerjaan selesai kemudian 100% ataukah cara yang lain. Nah itu nah kemudian di sini yang terakhir itu adalah kalau perusahaan tadi, vendor tadi itu kemudian menggunakan teknologi, kita tidak melarangnya karena apa? Karena sebenarnya kita akan dapat keuntungan yang lain yang lebih besar, yaitu apa? Pekerjaan kita, kualitas pekerjaan kita itu meningkat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait outsource. Mohon maaf kalau membosankan karena banyak teksnya ya. Mungkin ada pertanyaan atau komentar terkait outsource. Pak, itu misal sudah dapat agreement tapi di tengah-tengah terus dibatalkan atau diubah, itu apakah ada dendanya ya Pak? Atau tergantung nanti kesepakatan? Tergantung kesepakatan di awal, jadi kan istilahnya adendum ya, jadi di adendumnya itu apakah boleh ada perubahan atau enggak. Nah biasanya kita untuk umum gitu, biasanya kita kunci di perubahan sepanjang disetujui oleh kedua belah pihak, itu bisa dilakukan. Karena kan ketika perusahaan yang memerlukan outsource itu terlalu saklek, itu juga tidak baik juga. Karena apa? Karena untuk beberapa pekerjaan outsource itu sangat terbatas ya poolnya. Nah, tetapi artinya boleh dilakukan adendum
sepanjang nanti dibuatkan MCO-nya. Nah, artinya dari kedua belah pihak itu di perjanjian kan sudah ada kesepakatan bahwa bisa diubah sepanjang disetujui oleh dua belah pihak, gitu. Bisa dimengerti ya, mudah-mudahan. Iya, Pak. Tadi penjelasan dari Pak Andi tentang misalkan untuk yang bagian di outsourcing itu biasanya yang bukan bagian dari organisasi. Mungkin bisa lebih dijelaskan Ya. Pak contoh. Jadi yang saya maksud sebagai bagian dari organisasi itu adalah ketika pekerjaan tadi itu bisa dilepaskan gitu ya. Artinya misalnya gini, kalau saya bicara pabrik tebu misalnya, nah core bisnisnya kan membuat gulanya ya kan. Nah di situ tapi karena untuk membuat gula maka kemudian diperlukan ini apa pemeliharaan dari agar alatnya terus berfungsi. Nah kita lihat lagi maintenance-nya tadi itu bisa nggak dikeluarkan dari organisasi. Nah misalnya bisa berarti dia bisa di-outsource-kan. Atau misalnya di pabrik tebunya itu untuk pengepakan, bisa nggak pengepakan itu dilepaskan dari organisasi? Nah, mungkin bisa, berarti apa? Berarti pabrik tebunya tadi itu hanya memproduksi sampai ke bulking. Nah, setelah itu kemudian di proses untuk pemakikan, membuat packing itu diserahkan pada outsource. Gitu, itu yang dimaksud ya. Jadi kita memetakan itu nanti dari bisnis prosesnya tadi itu kemudian kita pertanyakan, bisa nggak ini dikeluarkan dari organisasi gitu. Pak, yang dikatakan bisa dikeluarkan itu definisinya seperti apa ya Pak? Nah sekarang pertanyaan saya, kalau ada keluarga gitu, definisi keluarga apa? Keturunan kita masih yang utama, yang paling dekat dengan kita. Nah, oke, anak bisa nggak dikeluarkan dari keluarga? Tidak, Pak. Bisa juga toh, artinya misalnya apa? Misalnya ada aktivitas yang dilakukan oleh anak. Nah, itu masih menjadi bagian dari kita, tetapi kan bisa kita lepaskan. Anak dikasih uang untuk dia hidup kan, untuk melakukan aktivitas. Nah, itu kan bisa jadi. Nah, sekarang kalau istri, bisa nggak? Kalau istri dilepas namanya sudah bukan lagi keluarga. Nah, artinya apa? Artinya tadi core bisnis kita itu apa dulu gitu. Nah, sehingga di sini antar perusahaan itu bisa beda-beda kapan dia masuk organisasi, kapan keluar gitu. Nah, yang penting kita kembali lagi ke core bisnisnya. Jadi pada beberapa perusahaan mungkin bagian R&D itu dia menjadi bagian keluarga, menjadi bagian organisasi. Karena sifat dari perusahaannya R&D itu adalah menjadi core bisnisnya. Tetapi kalau R&D bukan core bisnisnya, maka dia bisa dikeluarkan dari organisasi. Kemudian kita bisa jadikan dia sebagai outsource. Gitu. Gampangnya kalau kayak Gojek itu bisnis utamanya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Jasa penghubung, Pak. Jasa penghubung. Terus organisasinya apa? Yang bagian penting organisasinya apa? Teknologi IT-nya itu, Pak. Memastikan. Teknologi IT-nya. Kira-kira IT-nya Gojek semuanya karyawan Gojek nggak? Jawabannya ternyata enggak. Karena apa? Karena pemrogramannya sekarang sudah dilemparkan ke India kan. Artinya bayangan kita yang dulunya itu adalah
semuanya jadi anggota keluarga, ketika kita bicara yang paradigma sekarang itu kembali lagi, perlu nggak itu masih dimasukkan dalam organisasi, gitu ya. Jadi suatu saat mungkin organisasi itu hanya berupa ide saja, gitu. Yang lain outsource, gitu. Makanya kan sekarang muncul banyak inkubasi industri itu arahnya kan ke situ. Jadi ada orang punya ide tapi nggak punya apa-apa, ya akhirnya difasilitasi, idenya masih jalan tapi semuanya adalah outsource, gitu. Bisa dimengerti? Atau ada pertanyaan lain? Iya Pak, bisa Pak. Pak, izin bertanya Pak. Untuk, halo? Gimana? Oh iya Pak, izin bertanya. Untuk misalnya dalam suatu perusahaan aparel Pak, itu misalnya bagian menjahitnya itu bisa di-outsourcing-kan. Nah, di situ untuk pembuatan kontrak itu yang punya andil besar siapa ya Pak? Iya. Makanya kembali ke ini, tipe aktivitas yang akan dikontrakkan itu apakah sifatnya umum atau enggak. Jadi biasanya kita akan bagi menjadi 4 kuadran lagi. Jadi apakah capability dari perusahaan outsource itu banyak atau enggak, kemudian biayanya berapa. Misalnya kalau kayak aparel, dia mengontrakkan untuk penjahit, gampangnya Nike, bukan Nike lah apa, HMN dia perusahaannya Swedia, tapi dia akan membuat pembuatannya, menjahitkannya, dia memutuskan di negara yang murah. Nah, di situ kembali lagi, yang punya power di situ siapa? HMN atau perusahaan yang menyediakan tukang jahit? Siapa kira-kira? Jawabnya adalah HMN-nya. Maka di situ biasanya kontraknya adalah drivennya lebih dari HMN-nya. Karena apa? Karena mereka punya banyak opsi gitu ya. Tapi beda lagi misalnya kita ingin untuk teknologi pencitraan. Nah, kita karena nggak punya resource, kemudian kita outsource-kan. Nah, di situ kan beda lagi strateginya. Atau misalnya ini, kontraknya Samsung dengan iPhone. Udah pernah dengar ya? Jadi mereka sepakat untuk mengembangkan suatu teknologi tapi di-outsource-kan ke Samsung. Nah, kira-kira yang punya power lebih kuat yang mana kalau seperti itu? Samsung Pak. Kenapa? Karena dia yang punya teknologi, jadi dia juga bisa mempunyai andil lebih besar daripada si yang punya ide tadi, yang iPhone-nya seperti itu. Ya, akhirnya yang terjadi Samsung yang mendriven dan akhirnya dalam tanda kutip mencurangi iPhone sehingga akhirnya dibawa ke pengadilan. Nah, sehingga di sini strategi untuk outsource, siapa yang lebih powerful, siapa yang menentukan kontrak itu akan sangat ditentukan oleh seberapa powerful gitu ya. Makanya kayak Indonesia itu termasuk negara yang dalam tanda kutip rentan. Karena apa? Karena kita banyak menerima investasi, sangat mudah untuk ditarik gitu ya. Ya, jadi alasan kenapa mereka invest ke Indonesia karena masalah ini lebih ke masalah tenaga kerja murah. Jadi itu mungkin jawabannya. Terima kasih Pak. Baik.
Ada yang lain mungkin? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti kita sambung di WA ya. Pertanyaannya nanti sampaikan aja ke WA. Kemudian nanti bisa saya coba jawab di sana. Oke, makasih. Mungkin itu. Saya mau ada rapat lagi jam 1 dan ngajar juga jam 1 ya, jadi harus mempersiapkan dulu nih. Mungkin itu untuk hari ini. Kita ketemu minggu depan ya. Terima kasih Pak Andi. Ya, makasih atas waktunya semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya.